Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nah, pagi ini Pak Misbah mau mengajak anak-anak semuanya untuk kembali belajar bahasa Jawa. Nah, mau belajar apa kita hari ini? Nah, kalau di pekan lalu kita sudah belajar tentang teknologi, macam-macamnya, pengertiannya, perbedaannya antara teknologi modern dan tradisional. Nah, di pagi ini Pak Misbah akan mengajak anak-anak untuk belajar tembang mocopat. Nah, apa kuwi tembang mocopat? Nah, sebelum menyimak penjelasannya Pak Misbah, sekarang disiapkan dulu buku catatan bahasa Jawanya. Nanti kalian catat ya apa-apa yang Pak Misbah sampaikan dalam video. Nah, kemudian disiapkan juga buku paketnya Sinau Basa Jawa, dibuka halaman 20 ya. Sudah disiapkan buku catatannya, alat tulisnya sama buku paketnya. Oke, baik, kalau sudah sekarang duduk yang rapi. Dengarkan penjelasannya Pak Misbah ya. Adakah dari anak-anak yang sudah tahu apakah tembang mocopat itu? Nah, ada yang sudah tahu? Kalau belum, baik Pak Misbah jelaskan. Jadi, tembang mocopat itu adalah puisi tradisional Jawa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tembang itu puisi. Jadi, tembang mocopat adalah puisi tradisional Jawa. Nah, tembang mocopat sendiri mempunyai 11 judul. Ada 11 judul. Ada berapa? 11 judul. Nah, dalam setiap judulnya itu menggambarkan tahapan kehidupan manusia di dunia. Dari mulai dalam kandungan sampai menuju ke liang lahat atau meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasannya Pak Misbah. Tembang yang pertama yaitu Mas Kumambang. Nah, tembang ini menceritakan tentang fase kehidupan manusia yang masih berada di dalam kandungan atau masih dalam bentuk calon bayi. Nah, tembang yang kedua yaitu Mijil. Tembang ini menceritakan fase kelahiran manusia ke dunia setelah tadi berada di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Tembang yang ketiga yaitu Kinanti. Nah, tembang ini menceritakan bahwa seorang anak yang telah lahir ke dunia itu pasti membutuhkan bimbingan dan asuhan dari orang tuanya. Tembang mocopat yang keempat yaitu Sinom. Nah, tembang ini menceritakan pertumbuhan atau perubahan manusia yang tadinya dari anak-anak menjadi manusia dewasa atau kalau dalam bahasa Jawa itu wong enom. Tembang mocopat yang kelima yaitu Asmorondono. Nah, tembang ini menceritakan tentang timbulnya rasa ketertarikan manusia dengan lawan jenisnya. Contohnya perempuan tertarik dengan laki-laki, laki-laki tertarik dengan perempuan. Tembang mocopat yang selanjutnya yaitu Gambuh. Nah, tembang ini menceritakan tentang bersatunya manusia, dua orang manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Tembang mocopat yang selanjutnya yaitu Dandang Gulo. Nah, tembang ini menceritakan tentang manusia yang telah sukses mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian tembang mocopat yang selanjutnya yaitu Durmo. Nah, tembang mocopat ini menceritakan tentang manusia yang bersyukur karena telah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Tembang mocopat yang selanjutnya yaitu Pangkur. Nah, tembang ini menceritakan bahwa manusia itu harus melawan hawa nafsunya untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Contoh melawan hawa nafsu itu apa? Ya, ketika malas belajar, ketika malas
buat baca Quran, tapi kita tetap memaksakan diri untuk tetap belajar, tetap membaca Quran dibandingkan misalkan ngegame kayak gitu. Tembang mocopat yang selanjutnya yaitu megatruh. Nah, tembang ini menceritakan tentang fase kehidupan manusia, yaitu pisahnya ruh dengan jasad atau meninggal, ya. Kemudian tembang mocopat yang terakhir yaitu pocong. Nah, tembang ini menceritakan fase kehidupan manusia yang telah mati kemudian dibungkus dengan kain kafan dibentuk seperti pocong kayak gitu. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasannya Pak Misbah mengenai tembang mocopat dan jenis-jenisnya kayak gitu. Nanti setelah mendengarkan penjelasannya Pak Misbah, nanti anak-anak mengerjakan soal yang Pak Misbah berikan, ya. Sampai bertemu di pekan depan, insya Allah. Cukup sekian dari Pak Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.